Mama, jeng 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 jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? DNA GBI Gatot Subroto, Restorasi Pondok Daun, prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian dan penyembahan. Dalam unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tahun 2023, bangkit dan jadilah pemenang. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat, shalom adik-adik. Oke, siapa yang udah siap memuji Tuhan Yesus? Oke, ya sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali untuk beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan ibadah kami dari awal hingga selesai nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita mau baca doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita mau menyembah Tuhan Yesus. Semuanya berikan sikap yang terbaik. Gak ada yang lari-lari lagi ya.
menyaksikan Mazmur 91. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Yuk kita mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita mau arahin tangan kita ya. Yuk kita angkat tangan kita. Kita mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia selalu ada dalam perkenan-Mu Tuhan. Kau berkati bangsa kami Tuhan, Kau lindungi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati Pak pemimpin kami di negeri ini Tuhan, Pak Presiden dan wakilnya Tuhan. Kau berikan hikmat dan roh yang takut akan Kau dalam memimpin setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Yuk kita sama-sama menaikkan pujian buat Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia nyirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia nyirangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dari awal, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Oke, selanjutnya kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita dari awal. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku, kau juga saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku, kau juga saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau
Oke, semuanya boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Sebentar kita mau sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebelum memberikan persembahan kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau sama-sama memberikan persembahan untuk-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Amin. Oke, selanjutnya kita mau nyanyikan lagu Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, semuanya sudah memberi? Sudah. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, yuk sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita sama-sama mau menyembah Tuhan sekali lagi ya. Kita mau berikan sikap yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan. Katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu
bagiku. Semuanya angkat tangan yuk, sama-sama kita sembah Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya. Semuanya yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang begitu luar biasa ya Bapa. Bapa, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarkan kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, biar kami mendengar isi hatinya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang berbicara di dalam setiap hati kami ya Bapa. Dan juga Tuhan, berikan kami roh seorang murid, telinga seorang murid, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu yang ditabur di hati kami, bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Coba dong angkat tangannya semuanya, coba dulu deh. Shalom. Wah, harus senyum-senyum semua ya. Kantoni di sini mau lihat semua senyum. Senyumnya mana coba? Lihat. Senyum mana senyum? Nah, kalau senyum itu begini nggak sih? Begini senyum bukan? Bukan ya? Itu sedih. Senyum itu gimana mulutnya? Ya? Senyum. Oke. Siapa yang di sini bersuka cita datang di gereja, angkat tangannya. Jadi nggak ada yang sedih-sedih lagi, yang nggak ada nggak ada yang gitu ya. Pulang nggak boleh begitu ya. Oke, datang ke gereja harus suka cita. Nah, hari ini Kak Antoni mau bawa satu firman Tuhan. Namanya Esther. Siapa namanya? Esther. Hari ini Kak Antoni mau bawa satu orang dari firman Tuhan yang Kak Antoni mau ceritain, namanya Esther. Sekali siapa namanya? Esther. Coba diklik Kak. Nah, Kakak mau ceritanya dari awal banget. Nih, klik Kak. Ada satu kerajaan, namanya kerajaan di Persia, di daerah Persia. Hiduplah seorang raja, rajanya gede. Jalan. Rajanya lagi jalan-jalan. Shalom. Oh, raja jalan-jalan lagi, dia cari, dia lagi jalan lagi. Shalom. Ya. Coba klik Kak, nama rajanya siapa ya? Nama rajanya Raja Ahasiweros. Siapa namanya? Susah ya bacanya ya. Ahasiweros. Ya, nama Raja Ahasiweros. Dia suka jalan-jalan. Wow. Halo. Nah, tiba-tiba ya, suatu hari raja ini ya membuang seorang ratu bernama Ratu Wasti. Ratu siapa? Ratu Wasti ya, Ratu Wasti dibilang gini, kamu ini saya tidak suka lagi. Sudah, kamu pergi saja dari kerajaan saya. Wah, Ratu Wastinya lihat tuh di situ. Mukanya seneng apa sedih ya? Seneng atau sedih? Gimana muka sedihnya? Gimana? Iya, muka sedih kayak gitu ya. Dia pergi, Ratu Wastinya keluar. Klik Kak. Nah, habis gitu lagi Kak, boleh. Nah, tiba-tiba ada seorang perempuan ya. Seorang perempuan ya, dia diasuh oleh pamannya ya. Ada cewek namanya siapa? Esther. Siapa? Esther dipanggil. Ayo, kamu ikut saya. Kita ke istana. Kita mau ada raja mau cari ratu baru. Wah, raja mau cari ratu baru. Sekitar banyak orang loh. Ada sekitar kurang lebih 500-an orang. Ya, di sana banyak banget orangnya yang mau dipilih. Ya, tapi yang terpilih cuma satu. Berapa?
1. Klik. Tidak ingat, ya. Wah, ternyata Tuhan punya rencana yang hebat buat Esther. Dari banyak orang itu, ternyata Ratu Esther terpilih. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Wah, hebat ya Tuhan Yesus ya. Keren ya. Nah, Ratu Esther terpilih. Dia didandani menjadi cantik ya. Dia mendampingi Raja Ahasuerus. Nah, ceritanya seneng nggak? Seneng ya ceritanya bahagia ya. Seru nggak? Seru. Tapi suatu hari ada seorang laki-laki. Siapa dia? Saya adalah raja. Bukan, saya adalah orang yang salah satunya di bawah raja. Wah, apa dia? Namanya Namanya Bapak Haman. Klik ke atas Kak. Bapak Haman ini adalah orang yang raja percaya banget. Raja ini percaya banget sama namanya Haman ini. Kamu tahu nggak? Pas Haman datang, semuanya harus tunduk. Pas Haman datang, semuanya harus apa? Harus tunduk, sembah sujud. Nih lagi jalan. Ceritanya Haman lagi jalan nih. Semua orang apa? Ampun, Bapak Haman, ampun. Semuanya ampun Bapak Haman, sembah buat Bapak Haman. Tapi ada satu orang yang tidak mau sujud. Namanya Bapak Mordekai. Bapak Mordekai ini tidak mau sujud pas Haman datang. Ayo semuanya. Ayo sembah saya. Ayo sujud hormat sama saya. Tapi ada satu orang namanya Bapak siapa? Mordekai. Bapak Mordekai ini gak mau sembah. Siapa dia? Emangnya dia Tuhan? Saya harus sembah katanya. Siapa? Saya gak tahu. Saya cuma mau sembah Tuhan Yesus. Tiba-tiba apa yang terjadi? Haman marah. Kamu kok berdiri? Kamu kenapa gak duduk? Kamu harus duduk. Pas saya lagi berdiri di sini, kamu harus duduk. Wah, dia marah. Masih jalan-jalan. Ayo duduk. Oh, duduk akhirnya. Ya, dia marah-marah. Nah, terus dia bilang gini. Aku datang kepada raja. Aku mau datang ke raja. Aku mau bilang sama raja. Ada yang jalan-jalan di depan. Ini tidak boleh dilakukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aduh, aku lagi berdiri di depan ini, harus duduk. Nah, Raja Hamannya marah-marah ya kalau nggak ada yang sembah dia. Terus kamu tahu nggak apa yang terjadi? Dia bilang gini, Raja, ada satu bangsa yang undang-undangnya itu nggak sesuai dengan raja. Dia menolak raja, dia nggak suka sama raja. Dan undang-undangnya itu berbeda sama raja. Kamu tahu nggak dia ngapain? Dia bilang gini, saya mau supaya orang Yahudi harus dihabisin. Wah, kaget raja. Kamu mau kayak gitu? Tapi raja ngomong apa? Ya berlakulah apa yang kamu maulah. Dikasih cincinnya raja. Nih buat kamu, dikasih. Pegang. Ya, dipegang. Lalu apa? Dia meteraikan di situ. Dia kirim ke seluruh penjuru di negeri itu. Ayo, titah raja. Nanti pada tanggal 13 bulan 12 di bulan Adar katanya, semua orang Yahudi harus dibunuh. Orang-orang berani apa takut? Apa orang dibunuh? Gak gitu ya? Salah. Dia apa? Takut. Coba tangannya dipegang begini, badannya begini. Takut.
Gimana? Takut. Mereka ketakutan, tapi Haman malah senang-senang. Hahaha, rasain tuh. Kamu baru tahu rasa. Tadi saya jalan gini, kamu tidak tunduk, tidak hormat sama saya. Wah, lihat tuh muka bapaknya, aduh takut gitu ya. Klik Kak, ya ini bukan Kiowo ya, takut. Oke. Nah, terus Mordekai, bapak Mordekai datang ke Esther. Esther, tolong bilangin raja dong, itu bapak Haman mau bunuh semua orang Yahudi. Kamu tahu Esther ngapain? Esther ngapain? Ya udah, nanti aku akan berdoa. Aku mau ngomong sama raja. Akhirnya dia ngapain? Dia apa ini? Berlutut. Dia lipat tangan. Lipat tangannya gimana? Coba lipat tangannya. Dia tutup mata. Dia berdoa sama Tuhan. Minta apa? Minta pertolongan Tuhan supaya bangsa Yahudi tidak dibunuh. Ya. Tapi ada resikonya loh. Kakak kasih tahu ya. Kalau kamu nggak dipanggil raja, tapi kamu jalan ke raja, hukumannya bisa jadi hukuman mati. Serem nggak? Serem. Tapi kalau raja kasih tongkat emasnya, maka dia akan hidup. Nah, dia berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Klik lagi Kak. Suatu hari Esther udah berani. Dia datang kepada raja. Oh, bukan rajanya, salah. Cari lagi. Oh, bukan raja yang ini. Dia cari lagi rajanya. Oh, ketemu rajanya. Raja hormat. Waduh. Klik Kak. Wah, ternyata rajanya mengulurkan tongkat emasnya. Artinya apa? Silahkan berbicara. Silahkan berbicara. Kamu mau apa, Esther? Esther bilang, itu Haman. Dia bilang, mau membunuh bangsa Yahudi. Bangsaku, katanya. Tolong selamatkan kami. Lalu apa yang terjadi? Raja Ahasiweros marah. Dia kesel. Dan akhirnya apa? Tuhan bertindak saat itu. Klik lagi Kak. Akhirnya ketika Raja Ahasiweros tahu tentang itu, dia disuruh Haman, kamu ya orang yang akan aku musnahkan, katanya. Dia disuruh untuk apa? Dibunuh. Ya. Jadi lihat gimana Tuhan itu luar biasa sama bangsa Yahudi dan orang-orang di dalamnya. Dengan cara apa? Berlutut dan berdoa. Sekali lagi sama-sama ngomong, berdoa. Nah, Kak, boleh Kak pemusik silakan Kak, boleh. Nah, jadi yang pertama kakak mau kasih tahu. Nih, klik Kak. Ya, diklik enggak? Jadi kakak mau kasih tahu nih. Ya, mulailah segala sesuatu itu dengan apa? Dengan doa. Ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, yuk dimulai dengan doa. Ya. Yang kedua kakak mau kasih tahu ya. Kamu berdoa itu tidak buat kamu sendiri, tapi buat siapa? Buat papa, buat mama, buat kakak, buat adik, buat sesama kamu. Jadi nggak cuman kamu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus aja sayang sama semuanya, bener nggak? Apalagi kita harus juga sayang kepada semuanya, ya. Yuk, sama-sama kita tepuk tangan yuk. Yuk. Yesus sayang semuanya ya. Yuk. Yesus sayang semua. Yesus sayang
semua. Sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sayang papa. Sayang papa. Sayang mama. Sayang kakak. Sayang adik. Tunjuk temannya. Yang kamu dan sayang semua. Sekali lagi. Bilang Yesus sayang semuanya. Yesus sayang semua. 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 Yesus sayang semua. Semua. Sayang sayang papa. Sayang papa. Sayang mama. Sayang kakak. Sayang adik. Sayang kamu. Dan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sekali lagi. Sayang semua. Sayang semua. Yesus sayang semuanya. Ya, jadi kita kalau berdoa juga jangan berdoanya buat sendiri doang. Tuhan, semoga aku makin hebat, semoga aku makin kuat, semoga aku makin, semoga aku. Semuanya aku. Gak boleh. Kita harus berdoa buat siapa? Buat siapa namanya ini? Oh, buat Yopi. Kita berdoa buat Yopi. Kita mau berdoa buat siapa lagi nih? Coba kakak mau jalan-jalan sama Timi, Bu ya. Doa buat siapa? Buat William juga ya. Buat semuanya. Kita nggak berdoa buat diri kita sendiri. Klik lagi Kak, lanjut Kak. Jadi yang pertama tadi kita harus memulai segala sesuatu dengan apa? Doa. Caranya gimana doa? Lipat tangannya, tutup matanya, lalu kita berdoa sama Tuhan Yesus ya. Yang terakhir, ini dia yang paling penting. Selain kamu berdoa, kamu harus melakukan sesuatu buat orang-orang di sekitar kamu ya. Jadi gak cuma berdoa doang, tapi kamu harus melakukan yang terbaik buat teman-teman sekitar kamu. Kalau ada yang lapar, kamu punya makanan, dikasih nggak? Dikasih Kak, tapi sisa doang Kak, dikit Kak. Ya, gak gitu. Dikasih yang baik. Kalau ada temen jatuh gitu. Aduh. Ditolongin nggak? Ditolongin nggak? Atau diketawain? Jatuh. Gitu. Enggak ya, harus ditolongin, diangkat. Aduh, kamu jatuh ya, hati-hati, pelan-pelan ya. Gitu. Oke semuanya. Nah ini yang terakhir ya, sebelum kakak mau tutup, kakak mau kasih satu ayat hafalan. Nanti kita belajar sama-sama, kita coba belajar di rumah. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, lipat tangan. Semuanya kita lipat tangan. Oke, kita sudah selesai firman Tuhan hari ini. Yang penting ada dua. Yang pertama apa? Berdoa, yang kedua melakukan ya. Yuk kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap apapun yang firman hari ini kami sampaikan Tuhan, itu semua bertumbuh berbuah di dalam hati mereka ya Bapa. Tuhan berkati setiap anak-anak ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan, mereka mungkin masih kecil, mereka mungkin masih ingin belajar lebih lagi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus yang dalam hati mereka akan berbicara di dalam setiap anak-anak masing-masing ya Bapa. Tutup bungkus mereka ya Bapa. Kasihi mereka selalu ya Bapa. Biarlah dimanapun mereka berada Tuhan, kasih kemuliaan Tuhan Yesus ada atas mereka ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau melanjutkan aktivitas kami, Tuhan biar Engkau yang pimpin, Engkau yang jagai kami selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik tetap duduk di tempat masing-masing ya. Kita mau menerima pengurapan. Saya undang kakak pendoa.
Adik-adik, sebelum kita memulai pengurapan, mari kita berdoa terlebih dahulu seperti firman Tuhan katakan, kita berdoa dan melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh Tuhan memuji-Mu, kami boleh meninggikan akan Engkau Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami senantiasa boleh menjadi anak yang taat akan Engkau, takut akan Engkau. Engkau berkati Tuhan anak-anak King Kids ini Tuhan. Biarlah mereka lebih dekat lagi, lebih intim kepadamu Tuhan. Ada roh yang taat, ada roh yang fokus akan Engkau Tuhan. Biar mereka senantiasa Tuhan selalu dekat akan Engkau. Karena anak ini ada di tangan-Mu Tuhan, ada di hati-Mu, ada di rencana-Mu Tuhan. Pakai Tuhan anak-anak King Kids ini Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan, untuk memakai anak-anak ini Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan Kristus Tuhan, untuk penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah mereka senantiasa bertumbuh dan berakar di dalam Engkau Tuhan. Dan pada saat mereka diurapi Tuhan, Roh Kudus yang mengambil alih, ada hadirat Allah, urapan Allah mengalir Tuhan di tiap anak-anak ini Tuhan. Dan juga Engkau mau berkati Tuhan kakak-kakak pembina ini Tuhan. Mereka boleh membina anak-anak ini dengan penuh kasih, dengan urapan, dengan penuh tuntunan daripada Tuhan. Anak ini boleh bertumbuh terus dan melekat akan Engkau. Engkau mau berkati juga Tuhan mama papa mereka Tuhan. Engkau mau berkati kakak adik mereka Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau berkati tiap-tiap keluarga yang ada di King Kids ini Tuhan. Dengan kasih dan urapan-Mu Tuhan, mereka senantiasa Tuhan boleh Tuhan mengasihi anak-anak King Kids ini dengan luar biasa. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Dimanapun anak-anak King Kids ini berada Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Malaikat Tuhan selalu berjaga-jaga. Malaikat Tuhan selalu ada di sekitar mereka, menuntun mereka ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan menerima urapan-Mu Tuhan. Kami terima dengan urapan kuasa yang baru. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan
selalu menyertai anak Kids ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik sama-sama kita bilang terima kasih ya ke kakak pendoa. 1, 2, 3. Terima kasih kakak-kakak pendoa. Tuhan Yesus memberkati. Ya kita mau tutup ibadah kita ya. Kita sama-sama mau berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami boleh beribadah di hadapan-Mu Bapak. Tuhan, kalau sebentar kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan, Kau yang selalu sertai, lindungi dimanapun kami berada Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit Bapa. Kau yang selalu menyertai setiap adik-adik kami di tempat ini Tuhan. Kau berkati kedua orang tua mereka Tuhan, para pengasuh mereka. Kau yang memberikan kesabaran, kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita angkat tangan kita deklarasikan doa Yabes ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Angkat kedua tangannya. Kiranya Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.